Saya hendak bercerita tentang satu kisah yang menarik di zaman dahulu kala. Kisah tentang Ibnu Sina, seorang dokter, filsuf, ilmuwan, dan juga seorang ulama. Kisahnya dimulai dari ketika seorang pangeran bernama Buyid. Dia sakit keras dan sakitnya ini tidak bisa disembuhkan oleh para dokter yang lain. Karena dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, karena dia merasa bahwa dia adalah seekor sapi. Sehingga semua makanan untuk manusia dia tidak mau sentuh. Akibatnya apa? Badannya kurus kering. Semua dokter tidak bisa mengobati, karena waktu itu pendekatan adalah pendekatan fisik. Nah, sang ayah, sang raja, itu kemudian bersedih hati, hingga pada saatnya mereka memanggil Ibnu Sina sebagai seorang dokter. Nah, Ibnu Sina melakukan pendekatan yang berbeda. Dia tidak melihat bahwa masalah fisik yang menjadi persoalan sang pangeran, tetapi masalah psikis, masalah kejiwaan. Maka yang dia lakukan adalah dia mencoba memahami jalan pikiran sang pangeran. Dia mengakui bahwa memang pangeran adalah seekor sapi. Karena itu harus disembelih sesuai dengan keinginan sang pangeran. Karena berkali-kali pangeran itu minta disembelih. Maka disiapkan upacara penyembelihan. Kaki tangan sang pangeran diikat. Kemudian Ibnu Sina mengambil belati, mengambil pisau. Nah, pada saat detik-detik hendak disembelih, Ibnu Sina mengatakan kepada sang pangeran, kepada sang sapi tentu saja, bahwa tubuh sapi ini terlalu kurus, terlalu lemah, sehingga dia tidak ingin menyembelihnya saat itu, tapi dia berharap sapi akan makan makanan dulu, kemudian setelah gemuk baru disembelih. Sang pangeran setuju pada gagasan ini, kemudian dia berdiri, dia makan sebanyak-banyaknya sekian lama, dengan harapan dia akan jadi gemuk dan disembelih. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika fisiknya mulai kembali kepada fisik normal, sehat secara fisik, perlahan-lahan mentalnya pun sehat. Nah, pada saat itulah kemudian sang pangeran tidak lagi merasa bahwa dia seekor sapi. Dengan demikian, tentu kita sudah tahu ujung dari cerita ini, sang pangeran sembuh. Nah, pendekatan psikologi seperti ini kemudian dikenal dalam ilmu kedokteran modern. Jadi penyembuhannya bukan saja semata-mata fisik, tapi juga mental. Nah, hari ini saya berharap semua kita menyadari bahwa kesehatan mental itu menjadi bagian penting dari kesehatan tubuh. Semoga kesadaran ini mendorong kita semua untuk peduli pada kesehatan mental.